Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puja-puji tentunya hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmadu, kita senantiasa memujinya, wa nasta'inu, dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya dalam ikhtiar kita bagi kehidupan dunia dan akhirat. Wa nastaghfiruh, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya dari dosa dan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan rezeki paling berharga dalam kehidupan manusia, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kesesatan, dijauhkan dari cahaya hidayah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah, tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Allah juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kita rezeki di waktu yang mulia ini, di waktu antara dua salat, dengan ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Yang ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan janji Nabi SAW, yang beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menyusuri sebuah jalan, mencari kesempatan dia menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Artinya duduknya kita di sini adalah salah satu ikhtiar kita agar mencari jalan yang mudah untuk menuju tempat kenikmatan abadi al-jannah nanti. Pada maghrib ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Ahadits Hayatul Barzakh fi Kutubi Tis'ah. Hadis-hadis mengenai kehidupan barzah dalam kitab hadis yang 9, kitab hadis yang 9, kitab hadis yang masyhur yang 9, ya. Dan ini tentunya ketika kita bicara mengenai hayatul barzah, kehidupan barzah, yang disebut barzah adalah kehidupan antara kematian seseorang sampai ditegakkannya kiamat, sampai ditegakkannya kiamat. Artinya ketika kita mempelajari mengenai hadis-hadis yang terkait dengan kehidupan barzah, hakikatnya kita tengah mempelajari tentang masa depan yang kelak kita akan hadapi. Masa depan yang kelak kita akan hadapi. Ya. Apalagi ini datangnya dari kabar yang sahih, dari kalam Sayyidil Mursalin, ya, As-Sadiqul Masduq, orang paling jujur dan percaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan mengenai akidah Ahlus Sunnah terkait alam barzah, ya. Secara ringkas, wajib kita mengimani semua yang dikabarkan mengenai kehidupan setelah kematian. Ya. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu kita telah membahas husnudzon billahi halal ihtidar, yaitu mengenai berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah ketika halal ihtidar. Ihtidar itu ketika seseorang menunggu saat kematian, ya, ketika menuju kematian, dia hendaknya
berprasangka baik kepada Allah. Sebagaimana hadis setelah kita sebutkan dari riwayat Imam Muslim, Nabi SAW katakan, la yamutanna ahadukum, jangan sampai meninggal salah seorang di antara kalian, illa wa huwa yusinu billahi dhann, kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Ya. Meninggal cuma sekali, tapi Nabi SAW memberikan penekanan. Ya, di sini ada nun tasydid. Ya. Artinya nun taukid, menjelaskan mengenai penekanan jangan sampai meninggal. Kalau dalam bahasa kita, jangan sampai kamu meninggal, jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal, illa wa huwa yuhsinu billahi dhann, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Fa inna qauman qad ardahum su'a dhannihim billahi azza wajalla. Karena ada kaum yang mereka binasa karena zon atau karena prasangka buruk mereka terhadap Allah. Ya. Dan telah kita sebutkan husnuzon kepada Allah adalah bahwa Allah, ya, seseorang ketika dia tahu masa-masa akan dekat dengan kematiannya, maka dia memperbanyak prasangka baik kepada Allah bahwa Allah mampu untuk merahmatinya, wa ya'fu anhu, dan juga Allah mengampuninya dosa dan kesalahan dia. Ya, khususnya ini ketika dia dalam keadaan masih lapang, ya, masih lapang, karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian tersebut. Sehingga ketika husnuzon bahwa dengan dosa yang dia miliki, saya nanti kalau meninggal saya ingin diampuni, saya ingin dimaafkan dosa dan kesalahan saya, kemudian itu berbuah amal, yaitu tobat. Ya, berbuah amal yaitu tobat. Dan tobatnya inilah yang kemudian bila diterima di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan, bahwa dia mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Mahabbatul mu'min liqa Allah. Cintanya mukmin atau kerinduan seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah. Kerinduan seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah. Di sini penyusun kitab, beliau menyebutkan ada 8 hadis sahih yang berhubungan dengan rindunya seorang mukmin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan hadis yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih. Yang pertama adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam Tirmizi dalam kitab Janaiz, ya, dan juga Imam Nasa'i dalam sunan mereka, dan juga Sunan Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan tentunya hadis ini sahih. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda. Ya. Kalau yang ada PDF-nya halaman 60, ya. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta, barang siapa yang rindu dengan pertemuan yang cinta pertemuan, atau barang siapa yang rindu akan pertemuan dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, Allah akan juga rindu atau cinta bertemu dengannya. Rindu atau cinta bertemu dengannya. Ya. Barang siapa yang dia rindu mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah akan rindu juga atau cinta bertemu dengannya, menyukai bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah azza wa jalla, dan barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah azza wa jalla, kariha Allahu liqa'ah, maka Allah pun akan benci untuk bertemu dengannya. Allah pun akan benci untuk bertemu
dengannya. Ya. Jadi barang siapa yang dia suka, senang, dia rindu untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan rindu, akan senang bertemu dengannya. Kebalikannya, barang siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, tidak rindu, maka Allah pun akan benci ketemu dengannya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah bersabda atau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, karahiyatu liqa Allah an yakrahul maut. Ya Rasulullah, ya, membenci pertemuan dengan Allah artinya membenci kematian. Ya. Beliau mempertanyakan Aisyah, "Ya Rasulullah, apakah dengan membenci bertemu dengan Allah itu artinya membenci kematian?" Fa wallahi inna lanaqrahu. Maka demi Allah, kami ini gak suka sama kematian, atau kami ini ya benci sama kematian. Ya. Ya. Aisyah ingin menegaskan, apakah maksudnya tidak suka ketemu Allah itu artinya tidak suka kematian. Sedangkan kami, demi Allah, kami ini benci sama kematian. Ya, sifat alamiah manusia, kita semua tidak suka dengan kematian. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, La laisa bidzak. Tidak, bukan demikian. Bukan demikian. Walakin al-mu'mina idza qala Allahu 'azza wa jalla qabdah. Akan tetapi seorang mukmin bila Allah telah tetapkan untuk mencabut ruhnya, ya, faraja lahu amma baina yadayhi, maka akan keluar, ya, akan diperlihatkan di hadapannya min thawabillahi 'azza wa jalla wa karamatihi. Akan diperlihatkan di hadapannya balasan-balasan atau pahala dari Allah Azza wa Jal dan juga kemurahan-kemurahan Allah. Kemurahan-kemurahan Allah. Fayamutu hina yamut, maka dia mati di waktu yang telah ditentukan. Fa huwa yuhibbu liqa Allah Azza wa Jal. Dan dia saat itu akan cinta, akan senang ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu yuhibbu liqa'ah. Dan Allah pun menyukai bertemu dengannya. Allah pun menyukai bertemu dengannya. Ya. Wa innal kafir, adapun orang kafir, awil munafik ataupun munafik, idza qadallahu 'azza wa jalla qabdah. Kalau Allah sudah tentukan ajalnya, faraja lahu amma baina yadayhi, akan keluar di hadapannya min azabillahi 'azza wa jalla, dari azab Allah, akan diperlihatkan kepadanya azab, ya, dari Allah dan juga kehinaan dari Allah. Fayamutu hina yamut, maka pada hari ketika dia mati, dia membenci bertemu dengan Allah dan Allah membenci bertemu dengan dia. Bertemu dengan dia. Ya. Hadis ini akan semakin lebih jelas kalau kita baca hadis-hadis berikutnya. Hadis yang berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya tentunya. Ya. Itu dalam kitab Tauhid, dalam kitab sahih beliau. Tentunya ini hadis yang sahih karena Sahih Bukhari adalah kitab paling sahih setelah Al-Qur'an. Dan juga disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya. Dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW bersabda, Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai ketemu dengan Allah, menyukai bertemu dengan Allah, maka Allah akan menyukai bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengannya. Maka kemudian Abu Hurairah mengatakan, Fa'ataitu Aisyata, maka aku mendatangi Aisyah.
Fakult, maka aku mengatakan, ya ummul mukminin, wahai ibunda kaum mukminin. Ya, karena istri-istri Nabi ini kan gelarnya ummul mukminin, ibunda kaum mukminin. Ya. Kemudian dikatakan, sami'tu Abu Hurairah yadhkuru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Ini yang bicara namanya Syuraih Ibnu Hani. Dia mendengar dari Abu Hurairah. Aku mendengar Abu Hurairah. Syuraih ini datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aku mendengar Abu Hurairah menyebut sebuah hadis dari Nabi SAW. In kana kadzalik faqad halakna. Kalau benar yang dikatakan dalam hadis itu, kita berarti celaka. Kata Syuraih ini. Kita sungguh celaka. Ya. Maka Aisyah menjawab, innal halik man halaka bi qauli Rasulullah SAW. Wa madza? Sesungguhnya yang celaka itu adalah yang celaka dengan perkataan Rasulullah SAW. Maksudnya yang celaka dengan sesuatu yang Nabi SAW sebut bahwa itu adalah orang yang celaka. Maksudnya gitu. Ya. Wa madza? Apa hadisnya maksudnya? Aku mendengar ya dari Abu Hurairah, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang cinta ketemu dengan Allah, suka dengan bertemu dengan Allah, maka Allah akan menyukai bertemu dengannya. Kebalikannya, yang benci ketemu dengan Allah, Allah akan benci ketemu dengannya. Walaysa minna wahidun illa wa huwa yakrahul maut. Dan tidak ada dari kami satu orang pun kecuali pasti dia sangat benci kepada kematian. Ya. Dan tidak ada satupun orang dari kami ya kecuali dia pasti benci kematian. Nah, sifat alamiah manusia, kita semua enggak suka kematian. Ya. Faqalat, maka Aisyah kemudian berkata lagi, qalahu Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan seperti itu, walaysa billadzi tadhhabu ilaih. Dan bukan seperti yang engkau kira maksudnya. Ya, bukan seperti yang engkau kira maksudnya. Walakin idza sakhasal basar, akan tetapi ketika seseorang matanya terbelalak, maksudnya menuju kematian. Nah, di sini sakhasa itu kata para ulama diartikan irtifa wa ijfan ilal fawq. Dia terbelalak terus matanya menuju ke atas. Orang mau dicabut nyawa. Ke atas matanya. Wa hasratus sadr, ya, kemudian ketika dada dia kembang kempis, artinya gorgoroh, ketika mau ngorok kematian, ya. Wa sya'arul jild, dan ketika kulit dia menggigil, ya, terlihat menggigil. Watashannajatil asabi, ya, dan juga jari-jari menjadi kaku. Fa inda dzalika man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Nah, maka pada saat itulah barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengannya, dan barang siapa yang benci, maka Allah akan benci ketemu dengannya. Nah, ini hadis kedua. Nanti ini hadis-hadisnya akan saling melengkapi pemahaman kita. Makanya kita baca aja dulu hadis-hadisnya. Ya. Jadi tadi dikatakan, kata Aisyah, pemahamannya bukan cinta kematian artinya benci kematian itu artinya benci kepada Allah, bertemu dengan Allah, bukan. Maksudnya ya itu ketika tadi saat-saat sakratul maut, ya, maka dia seorang mukmin dia akan ya diperlihatkan tadi pahala-pahala yang menyebabkan dia kemudian ingin bertemu dengan Allah, sehingga dia menjadi pingin bertemu dengan Allah, tidak takut lagi saat itu. Hadis yang ketiga disebutkan juga dalam Bukhari, dalam kitab Riqaq, ya, dalam sahihnya, dan juga dalam kitab dalam Sahih Muslim. Ya, artinya muttafaqun alaih, hadisnya disepakati atas kesahihannya.
Ya, muttafaqun alaih artinya yang paling populer maksudnya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang tadi cinta ketemu dengan Allah, Allah akan menyukai bertemu dengannya, dan barang siapa yang benci, Allah akan benci bertemu dengannya. Lalu tadi faqalat Aisyah juga berkata, "Inna lanakrahul maut," kami semuanya benci kematian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Laisa dzak," bukan itu maksudnya. Walakinal mu'min, akan tetapi seorang mukmin, idza hadarahul maut, ketika maut sudah hadir di depan mata, ya. Seorang mukmin ketika maut sudah di depan mata, ya, atau sudah hadir di hadapannya, busyira biridwanillahi wa karamatihi. Dia akan diberikan kabar gembira. Jadi seorang mukmin kalau maut sudah di depan mata, dia akan diberikan kabar gembira mengenai keridhaan Allah wa karamatihi, dan juga kemurahan Allah. Ya. Dan memang dalam hadis lain disebutkan dari hadis Al-Bara ibnu Azib yang terkenal, bahwa kalau orang soleh beriman dan dia beramal soleh, ketika dicabut ruhnya, maka ucapan malaikat adalah, "Wa ya ayyatuhan nafsut thayyibah," wahai jiwa yang baik, "ukhruji," keluarlah engkau, "ila magfiratin minallah wa ridwan," keluarlah engkau menuju ampunan dan juga keridhaan dari Tuhanmu. Nah, itu seorang muslim. Ya. Dia akan diberikan kabar gembira ketika dicabut ruhnya. Ya. Busyra biridwanillahi wa karamatihi. Ya, ketika maut sudah di hadapannya, sudah hadir, maka akan diberikan kabar gembira dengan ridho Allah dan kemurahan Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai dibandingkan apa yang ada di depannya. Apa yang ada di depannya. Maksudnya apa? Iya, keridhaan dan kemurahan Allah. Di situ dia jadi suka ketika dicabut, dia dikasih tahu. Mungkin selama hidupnya kita semua wajar, kita semua takut mati. Ya. Terutama seorang muslim takut mati dalam keadaan buruk, dalam keadaan amalnya masih sangat sedikit, tobatnya bisa jadi masih belum diterima. Kekhawatiran tobatnya belum diterima, atau mungkin dia tobatnya masih tobat sambal ceritanya, gitu kan? Nah, tapi ketika dia seorang mukmin sejati, ketika dia dicabut ruhnya, dia akan dikasih kabar gembira akan adanya keridhaan Allah dan kemurahannya. Maka pada saat itu berubah. Ya, tidak ada yang lebih dia sukai dibandingkan apa yang akan dihadapinya. Itu keridhaan Allah dan kemurahannya. Fa ahabba liqa Allah, maka dia akan senang sekali bertemu dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ah, maka Allah pun akan senang bertemu dengannya. Fa innal kafir, adapun seorang yang kafir, idza hudir, ketika maut di hadapan dia, busyira bil adzabillahi wa uqubatih, dia akan diberikan kabar gembira, dia akan diberikan kabar akan azab Allah dan juga hukumannya. Ya, memang dalam hadis Al-Bara ibnu Azib disebutkan kalau seorang yang kafir ketika ruhnya dicabut, maka akan dikatakan, "Wa ya ayyatuhan nafsul khabithah," wahai jiwa yang busuk, "ukhruji," keluarlah engkau menuju menuju ila ghadabillahi wa sakhatih, keluarlah engkau menuju amarah dan murka dari Tuhanmu. Dan disebutkan pada saat itu dia akan begitu ketakutan dan dia akan berteriak. Begitu ketakutan berteriak. Di alam yang kita tidak bisa mendengarnya, di alam barzakh. Tapi di alam situ dia akan begitu ketakutan dan berteriak ketika ruhnya akan dicabut tersebut. Ya.
Kan kita juga dapat dalam surat Al-Qiyamah ya. Hatta idza balagati taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaqa wal taffatis saqu bisaq. Maka ketika ruh sudah sampai kerongkongan, maka akan dikatakan kepada dia, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan, mengembalikan ruh kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, maka dia menyadari inilah saatnya berpisah dengan dunia, ya. Wal taffatis saqu bisaq, maka kemudian pahanya akan saling berkaitan satu sama lainnya saking ketakutannya. Tapi tentunya bukan di alam yang kita lihat, ya. Bisa jadi ruhnya, ya. Ruhnya akan saking ketakutannya dia sampai si pahanya itu wal taffatis saqu bisaq. Ila rabbika yawma idinil masaq, kepada Rabbmu pada hari itu kalian akan digiring, ya. Sampai bertaut pahanya seseorang yang kafir atau munafik, i'adzan billah. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamah, dan tidak ada yang dia paling benci pada saat itu kecuali yang dia akan hadapi. Maka dia membenci, ya, untuk bertemu dengan Allah, dan Allah pun akan membenci ketemu dengan dia. Ketemu dengan dia. Ya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan mengenai syarah hadis-hadis yang berhubungan dengan yang tadi kita sebutkan. Annal qaraha al-mu'tabar hiya allati takun 'inda an-naza' fi halati la tuqbal taubatu wala ghairuhu fa hina idzin yubashshar kullu insani bima huwa sa'irun ilaih. Bahwasanya, ya, kebencian yang dijadikan ibrah adalah ketika ruh dicabut. Ketika tobat sudah diterima, tobat sudah tidak diterima. Kan tobat itu akan senantiasa diterima sampai apa? Qabla an yughargir, kata Nabi SAW. Sebelum seseorang yughargir. Yughargir itu apa? Ngorok. Sebelum dia mau meninggal, kan orang suka ngorok kadang, ya. Kalau orang yang ngelihat kita sekarat itu ngorok. Sebelum dia ngorok, itu tobat masih diterima. Ya. Nah, ini adalah kebencian yang dijadikan ibrah adalah ketika dicabut ruhnya, ketika keadaan tidak diterima tobatnya. Maka pada saat itu yubasyar kulli insani bima huwa sa'irun ilaih. Maka pada saat itu, ketika dicabut saat itu, semua manusia akan diberikan kabar mengenai dia akan kemana. Ya. Diberikan kabar akan kemana. Wa yuksafu lahu an dzalik, akan disingkap perjalanan dia akan kemana. Fa ahlul sa'adah yuhibbunal maut. Ya. Maka mereka yang ahli kebahagiaan atau mereka orang-orang yang bahagia, ahlus sa'adah, kata Imam Nawawi, yuhibbunal maut. Mereka saat itu justru mencintai kematian. Waliqa Allah, dan mereka mencintai bertemu atau rindu untuk bertemu dengan Allah, liyantakilu ila ma u'idda lahum, agar mereka segera bisa berpindah kepada apa yang telah Allah siapkan bagi mereka. Wa yuhibbullahu liqa'ahum, dan Allah mencintai untuk bertemu dengan mereka. Yaitu Allah akan memperbanyak bagi mereka pemberian dan juga kemurahannya. Kebalikannya ahlu syaqawah, mereka yang menderita, mereka orang-orang yang celaka, yakrahuna liqa'ah, mereka benci untuk bertemu dengan Allah. Lima alimu minas su'i ma yantaqilu ilaih, karena mereka mengetahui bahwa mereka akan berpindah kepada sesuatu yang lebih buruk. Maka mereka membenci bertemu dengan Allah, ya, dan Allah pun membenci bertemu dengan mereka, yaitu Allah menjauhkan mereka dari rahmat dan kemurahannya. Rahmat dan kemurahannya. Dan Allah tidak menghendaki bagi mereka. Nah, inilah yang disebut makna qarahati subhanahu liqa'ahum. Allah tidak menyukai ketemu dengan orang-orang kafir,
Allah tidak menginginkan bagi mereka rahmat dan kemurahannya. Ya. Jadi kalau kita memang hidup, kita wajar benci kematian. Tapi ini sebenarnya berhubungan dengan husnuzon. Seorang mukmin, betapapun berat keadaan dia nanti di akhir kehidupannya mungkin. Dia mungkin takut akan kematian, tapi kalau dia orang yang beriman dan bertakwa dan berusaha menjaga amal soleh, lalu kemudian dia memperkuat husnuzonnya sesuai dengan hadis pertama yang kita pelajari, maka dia juga harus mengetahui hakikatnya. Memang kematian itu sesuatu yang dibenci secara alamiah manusia, tapi nanti begitu dicabut, dia justru akan menyukai hal tersebut. Karena dia akan segera bertemu dengan kemurahan dari Allah. Apa yang Allah siapkan bagi dia. Ya. Nah, jadi bagi seorang mukmin kematian itu justru ya sesuatu yang membahagiakan. Karena dia akan segera nanti bertemu dengan Allah dan juga bertemu dengan kemurahan ya dan juga ampunan darinya. Ya. Kemudian hadis yang kelima ya, tadi kita lewati hadis keempat karena isinya sama. Ya, hadis kelima dari Tirmidzi. Dari sahabat Ibni Abi Mu'alla, dari ayahnya. Ayahnya itu Abi Mu'alla, Al-Mu'alla. Anna Rasulullah SAW khataba yawman. Nabi SAW pernah berkhutbah pada satu hari. Nabi SAW pernah berkhutbah pada satu hari. Faqal, kemudian dia bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan khayyarahu rabbuhu baina an ya'isha fid dunya ma sya'an ya'ish. Sesungguhnya seseorang diberikan pilihan oleh Tuhannya untuk memilih antara hidup di dunia sesuai yang dia kehendaki untuk hidup. Sesuai yang dia kehendaki untuk hidup. Maksudnya mau hidup seperti apa? Mau seperti raja, mau pokoknya diberikan kesempatan, pilihan oleh Tuhannya untuk memilih hidup di dunia sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk hidup. Fayakulu fid dunya ma sya'an yakul. Dan dia diberikan kesempatan untuk makan di dunia sesuai apa yang dia inginkan. Ya. Wa baina liqa'a rabbih, dan pilihannya atau bertemu dengan Robnya, bertemu dengan Robnya. Fakhtara liqa'a rabbih, maka orang tersebut memilih bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya. Faqal fabaka Abu Bakar, maka saat itu Abu Bakar menangis. Nabi SAW khutbah, dan ini dikatakan di hari-hari terakhir kematian beliau. Beliau meninggal di hari Senin, itu beliau kan sakit beberapa hari. Dikatakan ini di hari Kamis ya. Kemudian setelah Nabi SAW berkata seperti itu, beliau menangis Abu Bakar. Faqala ashabu Nabi SAW, maka sahabat yang lain berkata, ala ta'jabuna min hadha syekh, kalian tidak keheranan sama syekh ini. Idzakara Rasulullah SAW rajulan salihan khairahu rabbuhu baina dunya wa baina liqa'a rabbih fakhtara liqa'a rabbih. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang soleh, yang dikasih pilihan oleh Tuhannya untuk memilih antara dunia atau bertemu dengan Rabbnya, fakhtara liqa'a rabbih, maka dia kemudian memilih bertemu dengan Tuhannya. Kenapa nangis? Ceritanya gitu kan. Kenapa sih tiba-tiba nangis gitu kan? Kemudian dikatakan fakana Abu Bakrin a'lamuhum bima qala sallallahu. Nabi Abu Bakar itu orang yang paling faham perkataan Nabi SAW. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, bal nafdika bi abaina wa amwalina. Bahkan kami menebusmu ya Rasulullah dengan orang tua kami dan harta-harta kami. Jadikan mereka sebagai tebusan untukmu. Ya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ma minan nasi ahadun amanna ilaina min suhbatihi wa dhata yadih min Abi bin Ibni Abi Quhafah. Tidak ada orang yang lebih setia dalam pertemanan kepada kami dan juga dalam menolongnya
lebih besar dibandingkan Ibnu Abi Quhafah. Walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau aku diizinkan mengambil kekasih, la takhaffu Ibnu Abi Quhafah khalilan, aku akan menjadikan Ibnu Abi Quhafah yaitu Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin wuddi ikha wa ikha wuddun wa ikhaun iman, akan tetapi kita diperbolehkan ya bersaudara dalam keimanan. Ya. Ini maksudnya apa? Ini Nabi SAW bilang khutbah seperti itu, beliau ingin menceritakan bahwa hamba yang dikasih pilihan itu siapa? Beliau maksudnya. Beliau dipilih, dikasih pilihan sama Allah, apa masih mau hidup, lalu Allah kasih dunia, ya, dan dia bisa hidup seperti apa yang dia inginkan, Nabi SAW inginkan, dikasih makan sesuai dengan Nabi SAW ingin makan, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, orang tersebut memilih ketemu dengan Allah. Abu Bakar faham yang dimaksud orang itu siapa. Ketika orang-orang pada keheranan, kenapa sih ini nangis, gitu kan? Abu Bakar tahu yang dimaksud itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan betul, beliau itu khutbah kalau tidak salah disebutkan di Sirah Nabawiyah Syekh Mubarakfuri, beliau khutbahnya di hari Kamis, hari Senin beliau meninggal. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, di hadis selanjutnya juga sama seputar ini, yang Nabi SAW berkhutbah dan orang-orang keheranan dengan Abu Bakar yang tiba-tiba nangis tersenguk-senguk. Kenapa ini orang, gitu kan? Nabi SAW cuma bilang ada hamba dipilih, dikasih pilihan, terus kenapa ini menangis, gitu. Ternyata itu yang dimaksud adalah Nabi SAW sendiri. Namun intinya di situ bahwa Nabi SAW beliau menginginkan ketemu dengan Allah, artinya menginginkan apa? Al-maut, kematian. Karena berapa hari kemudian beliau meninggal. Sekarang kita masuk ke hadis ke-7. Ya. Dari sahabat Abi Muwaihibah radhiyallahu ta'ala anhu, mantan budaknya Rasulullah SAW. Qala ba'athani Rasulullah SAW min jawfil lail. Nah, beliau katakan, aku pernah ya diutus oleh Nabi SAW di tengah malam. Faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aba Muwaihibah, wahai Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfiru li ahli al-baqi fantalik ma'i. Aku sesungguhnya aku diperintahkan untuk minta ampun bagi ahli Baqi. Ya, ahli Baqi ini penduduk makam yang ada di samping Masjid Nabawi, ya, Baqi Gharqad. Dan beliau katakan, aku diperintahkan untuk minta ampun kepada mereka. Fantalik ma'i, maka pergilah bersamaku. Ini terjadi ketika tengah malam. Dan memang pas di akhir-akhir kehidupannya Nabi SAW, beliau itu datang ke makam Baqi, kemudian datang ke makam syuhada Uhud, dan beliau seperti mengucapkan kata-kata perpisahan kepada mereka, doa dan juga kata-kata perpisahan. Fantolaktu ma'ah, kemudian aku pergi bersama beliau SAW. Falamma waqafa baina adhurihim, ketika kami berada di tengah kuburan, Nabi SAW bersabda, Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Lalu beliau mengatakan, liyahani lakum ma asbahtum fi mimma asbaha fihi an-nas. Law ta'lamuna man najjakumullahu min aqbalatil fitani ka qit'atil lail mudlim yatba'u awwaluha akhiraha wal akhirahu syarrun min ula. Beliau mengatakan yang maknanya, ini kata yang sebenarnya agak sulit dalam bahasa Arab. Saya baca dari syarahnya, penjelasannya. Nabi SAW mengatakan, Assalamualaikum bi ahli kubur, berbahagialah kalian atas apa yang sudah kalian dapatkan. Ya, atas apa yang telah kalian dapatkan dari kenikmatan dan juga kemurahan Allah. Ya.
Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa yang sekarang manusia hadapi. Ya, berupa fitnah, ujian yang semakin lama, semakin akhir zaman semakin besar. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu min, andaikan kalian mengetahui wahai ahli kubur, apa yang telah Allah selamatkan kalian darinya. Ya. Yaitu apa? Berupa fitnah, ujian-ujian, seperti gelapnya malam, yang saling bersusulan, dan yang semakin belakangan itu semakin buruk dari yang pertama. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW ini ingin memberitahu kepada kita bahwasanya ahli kubur itu, kita mungkin nganggap, oh kasihan sudah meninggal ya, masih muda padahal meninggal. Kalau dia orang soleh, sebenarnya dia diselamatkan dari fitnah dunia. Dia sudah dalam kenikmatan kalau dia orang yang soleh. Nah, tadi Nabi SAW, liyahni lakum ma asbahtum fi, hendaklah kalian selamat atas kalian yang kalian sudah dapatkan dari kenikmatan di dalam kubur. Ya. Dan andaikan kalian mengetahui apa yang Allah selamatkan kalian darinya, yaitu apa? Fitnah. Karena setiap zaman, zaman semakin mundur, maka fitnahnya akan semakin besar. Ya. Maka Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa mereka yang dikubur itu justru ya terdapat keberuntungan. Jadi kadang kita suka ngelihat ya, ada orang yang masih kasihan, masih muda begini. Kalau dia orang beriman dan soleh, justru dia diselamatkan, dapat kenikmatan, gitu kan? Makanya nanti juga di akhir zaman itu, saking hebatnya fitnah, ujian, kata Nabi SAW, ada seseorang yang lewat kuburan, lalu dia akan berkata, andaikan aku sepertimu, sudah dalam kubur. Tentunya dia tahu, dia tidak boleh membunuh dirinya, tapi dia berharap, andaikan saya seperti kamu, sudah di dalam kubur. Ya. Kemudian juga Nabi SAW berkata kepada tadi ya, mantan budaknya ini, beliau setelah berkata itu, beliau menghadap kepadaku dan berkata, ya Aba Muhaibah, ini qad utitu mafatihal khazaid dunia, sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci kekayaan dunia, wal khulda fiha, dan juga hidup yang lama di dalamnya. Thummal jannah, lalu kemudian aku diberikan pilihan surga, aku disuruh memilih di antara keduanya. Wa baina liqa'a Rabbi azza wa jal wal jannah, yaitu ya dengan dunia tadi atau ketemu dengan Robku dan surga. Ya. Maka kata budaknya ini, bi abi wa ummi, demi ayah ibuku sebagai tebusanmu, ambil kekayaan dunia dan hidup yang lebih lama di dalamnya. Kemudian nanti kan dapat surga juga. Kata Nabi SAW, la, tidak. Wallahi, demi Allah, ya Aba Muhaibah, laqad ikhtartu liqa'a Rabbi azza wa jal wal jannah. Aku sudah memilih untuk bertemu dengan Rabbku azza wa jal dan juga surga. Thumma astaghfara li ahli al-baqi thumma ansarafa. Kemudian beliau meminta ampun kepada Allah bagi ahli baqi, kemudian beliau pergi. Nah, ini kejadian beberapa waktu sebelum beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam ya. Sebelum meninggal. Ya. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya orang yang beriman akan senang bertemu dengan Allah. Bukan senang kematiannya, tapi apa yang didapat setelah kematian tersebut. Ya. Dan terakhir, ya, satu hadis lagi kita akan sebutkan dari Atha ibnu Sa'ib rahimahullah, kana awwala yaumi araftu fihi Abdurrahman ibn Abi Layla, raitu shaykhun abyad ra'si wa lihiyati ala himar wa yatba'u janazati fasami'tu yaqul. Dari Atha bin Abi Sa'ib, dia pernah mendengar seseorang syekh yang berambut putih dan jenggot putih di atas seekor keledai, dia
mengikuti seorang jenazah, lalu dia berkata, mengutip sebuah hadis. Ya. Ketika mengantarkan jenazah itu dia mengutip sebuah hadis. Itu hadis yang tadi, barang siapa yang cinta ketemu dengan Allah, maka Allah akan cinta ketemu dengannya. Ya. Dan barang siapa yang benci, maka Allah akan benci. Maka kata siapa? Atau tadi, fa'akkabal qaum yabkun. Maka saat itu orang-orang saat itu tersungkur menangis ketika dibilang seperti itu. Mayubkikum. Apa yang membuat kalian menangis? Kami semuanya takut kematian. Laisa dzalik, bukan itu. Walakinnahu idza hadara. Akan tetapi nanti ketika datang kematian, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 88 dan 89. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun ruh yang dia termasuk yang didekatkan kepada Allah, faruhun wa raihan wa jannatun naim, maka dia akan mendapatkan kelapangan dan rizki dan surga yang penuh kenikmatan. Ketika sudah seorang mukmin diberikan kabar gembira demikian, maka dia akan segera senang ingin bertemu dengan Allah. Dan Allah senang bertemu dengannya. Tapi dalam surat Al-Waqiah ayat 92, Allah ceritakan kebalikannya. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin, adapun orang-orang yang mendustakan dan sesat, fanuzulun min hamim, maka mereka akan disiram air panas dari neraka. Na'udzubillah. Ya. Maka ketika dia diberikan kabar seperti itu yang akan dia hadapi, maka dia segera membenci bertemu dengan Allah, ya. Dan Allah benci bertemu dengannya. Na'udzubillah. Ya. Itulah hadis-hadis seputar cinta atau rindunya seorang muslim bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yang itu tentunya akan segera dia ketahui setelah ruhnya dicabut. Ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sedikit tambahkan sejumlah penjelasan dari ulama setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Dari sekian hadis-hadis yang tadi kita bacakan mengenai bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi kematian, selain tentunya husnuzon, dan itu ternyata dibuktikan bahwa memang kita membenci kematian bagaimanapun keadaan kita, namun sadarilah, dan ini yang harusnya menimbulkan sikap husnuzon kita kepada Allah, bahwa setelah kita kemudian dicabut ruhnya pada saat tadi, dicabut ruhnya, maka pada saat itu seketika seseorang mukmin akan diperlihatkan tempat atau akan diperlihatkan balasan-balasan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang baik baginya. Dan di antara ayat yang juga memperkuat dari hadis-hadis tadi adalah dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Ayat ini terkenal sering dibacakan oleh imam-imam. Ketika Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan ketika di dunia, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah dengan keyakinannya tersebut. Istiqomah dalam ketauhidannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah para pelindung kalian di kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat.
Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagi kalian di akhirat apa yang kalian diinginkan oleh jiwa kalian dan yang kalian minta. Di sini dikatakan orang yang beriman kepada Allah dan istiqomah sampai ajalnya datang, tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun kepadanya. Para ahli tafsir mengatakan yaitu indal maut, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, yaitu ketika dia meninggal, malaikat akan turun kepadanya. Dan dia akan berkata, alla takhafu, janganlah engkau atau janganlah kalian takut. Kita nanti ketika masuk ke alam kubur, ini alam yang benar-benar tentunya kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Tidak pernah ada orang yang benar-benar masuk ke dalamnya menceritakan apa yang ada di sana. Kita dapatkan kabarnya dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Sesuatu negeri yang asing. Ya. Yang kita saja kalau masuk dilemparkan ke sebuah negeri asing di dunia, kita ketakutan. Gak ada yang kenal. Ini bagaimana dengan di sana? Ya, di alam yang berbeda. Tapi ketika itu ada malaikat yang mengatakan, alla takhafu, jangan engkau takut. Jangan engkau takut maknanya adalah mimma tuqdimuna alaihi min amril akhirah. Jangan engkau takut atas apa yang kau akan hadapi dari urusan akhirat. Atas apa yang kau akan hadapi setelah ini dari urusan akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah engkau sedih. Apa yang disebut jangan kau sedih? Ya, kata Mujahid, ala ma khallaftumuhu min amri dunya, atas apa yang telah kalian tinggalkan dari urusan dunia. Min waladin wa ahlin, dari anak atau keluarga yang ditinggalkan. Wa malin au dainin, atau harta atau bahkan hutang. Fa inna nakhlufukum fi, sesungguhnya kami akan menggantikan kalian dalam hal-hal tadi. Subhanallah. Malaikat memberikan kabar gembira ketika seseorang beriman meninggal, alla takhafu, jangan takut apa yang akan dihadapi dan jangan sedih atas apa yang telah ditinggalkan, kehilangan keluarga, kehilangan anak-anak. Ya kan, subhanallah, banyak orang yang anak-anak yang masih kecil-kecil meninggal. Ya, mungkin banyak ada di antara teman-teman kita ya yang anaknya masih kecil sudah mendahului kita. Itu subhanallah, kalau dia orang beriman, Allah jaga mereka. Sampai dikatakan kepada mereka, la tahzanu, jangan sedih. Kami yang menjaga, yang menggantikan posisi kalian. Ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian dikatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah ya pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, nahnu kunna awliya'ukum ay qarana'ukum fil hayatid dunya. Kami waktu di dunia, kami menjadi pendamping kalian di kehidupan dunia. Dengan apa? Nusaddidukum wa nuwaffiqukum. Dengan kami memandu kalian, membuat kecenderungan kita kepada sesuatu yang baik. Ibu yang orang beriman, ketika ada pilihan keburukan dan kebaikan, kita cenderungnya ke yang baik, ya, berteman dengan yang baik, pilih pekerjaan yang halal, yang bersih. Itu antara lain apa? Karena perlindungan Allah melalui malaikatnya, malaikat yang memberikan panduan tanpa kita mungkin sadari. Wa nahfadzukum bi amrillah, dan kami menjaga kalian dengan perintah Allah. Kadzalika nakunu ma'akum fil akhirah. Begitu juga sebagaimana kami lakukan di dunia, kami lakukan di akhirat. Kami lakukan di akhirat. Nu'nisu minkumul wahsya fil kubur. Kami akan menjadikan kengerian di kubur itu menjadi lebih menjadi nu'nis di sini menjadi lebih lebih lembut, lebih mudah bagi kalian.
Dan kami juga ya akan bersama kalian inda nafkhati fil sur, ketika nanti ya ketika terjadi ketika ditiup sangkakala. Wa nu'amminukum yaumal ba'tsi wan nusyur, dan kelak kami akan memberikan keamanan pada kalian pada hari dibangkitkan. Pada hari dibangkitkan. Wa nujawizu bikumus siratal mustaqim, dan kelak kami akan membantu kalian untuk melewati apa? Siratal mustaqim. Sirat adalah jembatan alamat di Jahannam, di atas punggungnya Jahannam, neraka Jahannam. Yang kata Nabi SAW lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan di situ kan manusia tergantung amalnya nanti lewat, ya. Semoga Allah menjadikan kita yang sangat cepat. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti pengendara berkuda, ada yang berjalan biasa, ada yang naudzubillah tertatih-tatih, ada yang tersyok-syok lalu terjatuh, naudzubillah. Tapi ketika dijanjikan nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah wa fil akhirah, kami menjadi pelindung kalian di kehidupan dunia dan akhirat, maknanya sebagaimana kami berikan bimbingan bagi kalian ketika dunia, kami pun nanti di akhirat juga akan membantu kalian dalam melewati sirat. Wa nusilukum ila jannati na'im, dan kami akan menyampaikan kalian menuju surga yang penuh kenikmatan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, maka nanti di surga semua yang kalian pilih, yang disukai oleh hawa nafsu kalian dan yang disukai oleh mata kalian, dan bagi kalian semua yang kalian minta. Subhanallah. Nah, ini kita bisa memahami juga ya hadis-hadis tadi. Jadi bahwa ketika seorang mukmin meninggal, ya dia langsung diberikan kabar gembira tadi. Ketika dalam kondisi ketakutan, bagaimana tidak ya? Kita kan nanti ditanya di kubur, yang nanya ini Munkar dan Nakir. Yang disebutkan kata Nabi SAW, malaikat yang mereka hitam kebiru-biruan, yang mereka akan bertanya dengan sangat kasar, man rabbuka wa ma dinu, ya. Dan waktu itu kan tidak ada basa-basi, mereka yang mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka akan dipukul dengan apa? Mitrok, dengan palu godam yang merontokkan tulang-tulang rusuk mereka seketika. Bayangkan dalam kondisi seperti itu, tapi ada kelompok yang diberikan kabar gembira oleh malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan khawatir atas apa yang kalian akan hadapi di depan, dan jangan sedih atas apa yang telah kalian tinggalkan dari urusan dunia. Nah, inilah makanya seorang muslim, dia tentunya ketika di kematian, memang kita ketika sekarang hidup, kita takut akan kematian, bisa jadi karena persiapan kita kurang. Tapi kalau kita menjaga keimanan kita, ya, dan amal soleh kita, ketahuilah, nanti setelah itu akan berubah. Seseorang akan melihat apa yang dia senangi, lalu dia akan berharap bertemu dengan Allah. Dan selanjutnya pertemuan dengan Allah, sebagaimana para ulama katakan, antara lain ketika di padang mahsyar. Setelah nanti dia wafat, dia diberikan ya balasan di kuburnya. Orang yang soleh tentunya akan ada riwayat dia akan tertidur sampai kiamat seperti tidurnya seorang pengantin. Ya, adapun seorang yang mujrim, seorang kafir, dia akan disiksa sampai kiamat. Kalau kiamatnya masih 5.000 tahun lagi, 5.000 tahun lagi, na'udzubillah. Lalu setelah itu akan terjadi kiamat. Lalu kemudian kita akan menunggu di padang mahsyar dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki dalam hitungan 1 hari, yang setara dengan berapa kalau di padang mahsyar 1 hari? 1000 tahun. 1000 tahun tuh kalau di neraka. Kalau di padang mahsyar, khamsina alfasana fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Kata Nabi SAW, kalau di padang mahsyar 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Jadi kita nanti akan menunggu semua di padang mahsyar itu.
Dan setelah itu singkat cerita nanti setelah Nabi SAW memberikan syafaatul uzma, Allah akan turun ya ke padang mahsyar sebagaimana antum baca dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Akan datang Rabbmu bersama malaikat yang bersaf-saf. Itu di padang mahsyar. Nanti setelah itu akan dibagikan kitab-kitab amalan seseorang dan akan berterbangan, berserbaran dan akan mendatangi pemiliknya. Ada yang diambil dari kanannya dan mereka lah orang yang beruntung. Ada yang dari samping kiri dan ada yang dari belakang. Na'udzubillah, itu mereka yang celaka. Dan juga saat itu seseorang akan dihisab. Kata Nabi SAW, setiap orang akan diajak bicara sama Allah, wa laisa bainahu wa bainallahi turjuman, dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah. Maka orang kafir dia akan sangat benci untuk bertemu dengan hari itu. Kenapa? Karena dia akan ditanya yang dia sudah tahu, dia tidak bisa menjawabnya. Dia akan menjawab dengan jawaban yang buruk. Tapi seorang muslim, dia akan menjawab dengan jawaban yang dengan jawaban yang diridhoi. Ya. Nah, di situ antara lain pertemuan dengan Allah, dia akan segera ingin bertemu dengan Allah karena dia nanti akan dihisab ya, pada yaumul hisab. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sejumlah ulama mengatakan juga di antara pelajaran dari hadis-hadis tadi, mahabbatul liqa'a atau mahabbatul liqa'i, ketika seseorang mengatakan mencintai ketemu Allah, hiya itharul abdil akhirah ala dunya, yaitu ketika seorang hamba dia senantiasa mendahulukan urusan akhirat dibandingkan dunia. Selalu berusaha mendahulukan urusan akhirat di atas keurusan dunia. Wa adamu hubbi tulil qiyami fid dunya, dan dia tidak menginginkan tinggal dia tidak menginginkan berlama-lama di dunia. Tidak panjang angan-angan maksudnya di dunia. Ya, tidak panjang angan-angan, tuh saya pengen punya nanti perusahaan yang bisa begini. Obsesi duniawi semua. Ya, panjang angan-angan. Ya, terutama kalau misalnya tujuannya memang untuk kenikmatan pribadi. Ya. Kalau untuk dia mendirikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang, tentunya beda cerita. Wa adamu hubbi tulil qiyam fid dunya, dia tidak menginginkan ya memiliki panjang angan-angan di dunia, wastidad lirtihal anha, dan dia senantiasa bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dari dunia ini. Nah, itulah mahabbah yang sebenarnya, cinta yang sebenarnya, rindu yang sebenarnya kepada Allah adalah ketika seorang hamba mendahulukan urusan akhirat di atas dunia, dan dia tidak memiliki panjang angan-angan di dunia, dan dia senantiasa bersiap untuk hari perjalanan dia yang abadi meninggalkan dunia. Ya, wallahu alam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, apabila ada diskusi atau menurut pertanyaan kami persilahkan. Tadi disebutkan bahwa mereka yang diwafatkan lebih dulu diselamatkan dari fitnah akhir zaman yang datang kemudian belakangan, yang dia akan semakin banyak dibandingkan waktu sebelumnya. Dan itu betul, kita lihat. Secara langsung kita lihat. Dan sesuai perkataan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, takunu baina yaday sa'ah, menjelang nanti kiamat, fitanun kakid'atil lail mudlim, akan datang fitnah, ujian-ujian seperti gelapnya malam. Gelapnya malam ini apa? Pertama, dia menyebar di mana-mana dan juga apa? Sulit dibedakan. Kan kalau malam gelap kita sulit bedain mana yang lebih, yang di sana ya. Jadi sulit dibedakan, benar dan salah sulit dibedakan. Dan itu terjadi, kita bisa lihat sekarang banyak sekali ya fitnah, ujian. Fitnah ini kan ujungnya kepalanya ada dua. Syahwat dan subhat. Syahwat tahta harta wanita sekarang betapa dibukakan. Orang mau berzina sekarang mudah sekali, tinggal berbekal chat saja. Dan bisa dicari orang-orang yang dia mau berzina di media sosial mudah sekali, subhanallah. Dibukakan. Ya. Kemudian apa? Juga fitnah syubuhat yang berkaitan dengan kerancuan dalam memahami agama. Aliran-aliran sesat sekarang luar biasa, semakin aneh-aneh. Gitu kan? Kata Nabi SAW,
Pada waktu tersebut yusbihu rajula mu'mina wa yumsi kafir. Ada orang yang pagi hari masih mukmin, sorenya menjadi kafir. Kebalikannya sorenya mukmin, besoknya kafir. Yabi'u aqwamun dinahum li'arad minad dunya. Akan ada orang-orang yang menjual agama mereka untuk urusan dunia. Nah, di hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengawali perkataannya dengan mengatakan badiru bil a'mali sholih. Itu salah satu tipsnya. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Itu tipsnya salah satunya. Badiru bil a'mali soleh. Nabi SAW mengatakan itu di hadis yang riwayat Imam Muslim. Bersegeralah kalian bersegeralah kalian dalam melakukan amal soleh. Jangan ditunggu-tunggu. Jangan dinanti-nanti. Maksudnya, ketika punya niatan soleh, amal soleh langsung kerjain. Karena nanti datang fitnah itu ujian bertubi-tubi, ya, bertubi-tubi. Dan juga tentunya di antara tips kita menghadapi fitnah adalah kita banyak iltija, kita banyak memohon pertolongan kepada Allah. Di antara doa yang bagus untuk kita baca adalah yang dari sunnah, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna, ya Allah sesungguhnya kami na'udzubika, memohon perlindungan kepadamu minal fitani, dari fitnah-fitnah ma dhahara minha wa ma batan, apa yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Ada fitnah yang tidak terlihat namun kemudian membinasakan. Itu juga dengan doa, ya, dengan doa. Dan juga di antara salah satu yang bisa membuat kita terhindar dari fitnah adalah dengan terus menuntut ilmu syar'i. Karena banyak subhat, ya, zaman sekarang. Kalau kita tidak terus belajar, ya, sedikit demi sedikit kita bisa terseret terus. Sekarang kita banyak yang mengandalkan, kajian mah di YouTube aja lah udah cukup. Nah, ini beda. Pertama apa? Dari keberkahannya beda. Duduknya kita di majelis ilmu, ngerti nggak ngerti itu sudah kebaikan luar biasa. Nabi SAW bilang sendiri, ya, bahwa Allah akan berikan sakinah ke hati mereka, ketenangan jiwa. Wa ghasyya rahmah, Allah akan memberikan mereka dengan rahmat. Ya, di antara makna rahmat diberikan kemudahan akan mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan yang dia harapkan dan dijauhkan dari keburukan yang dia ingin hindari. Wa hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi majelis mereka. Dari keberkahannya udah beda, ya. Dan juga, ya, artinya ini yang harus kita pahami. Kita menuntut ilmu syar'i dengan banyaknya sekarang media, jangan mengandalkan kepada media sosial. Ya, ngerti nggak ngertinya kita duduk dalam majelis ilmu itu sudah keberkahan. Dengan itu Allah antara lain, ya, beri kita rahmat yang dengannya semoga Allah jaga kita dari fitnah akhir zaman. Ya, nah itulah setidaknya di antara beberapa hal untuk menghindari fitnah di akhir zaman ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, bila tidak demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan semoga Allah melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman dan kita termasuk juga orang yang Allah wafatkan dalam husnul khatimah, dalam keadaan husnuzon kepada Allah, dan termasuk orang-orang yang tadi Allah sebutkan dalam surat Fussilat bahwa malaikat kelak akan berkata kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih atas apa yang telah kalian tinggalkan. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.